Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadi'an laula an hadanallah. Amarokna bil khairati waqtisha bi sa'adati wa anil ma'asi wal munkarati nahana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang mulia panitia Masjid Raya Kota Pekanbaru atau takmir masjid, Dewan Kemakmuran Masjid, para halim, para ulama, imam rawatib, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena oleh limpahan nikmat dan ridhonya jualah sehingga ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya masih dalam kondisi keadaan hidup dan bernapas. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 365 hari, 1 tahun atau 12 bulan perjalanan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 bulan yang telah diharamkan oleh Allah. Bulan yang pertama adalah bulan Muharram. Alhamdulillahillazi muharrama awarosinin wajallaha syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Bulan yang penuh berkah bagi orang beriman, agar kita tidak mengikuti tasyrik musyrik seperti yang sudah lewat, yakni tahun baru. Makanya ada Muharram, diharamkan oleh Allah. Bulan yang kedua yang diharamkan oleh Allah adalah bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan memasukinya. Bulan tauhid atau bulan yang tidak boleh terjadi pertumpahan darah, bulan yang tidak boleh di dalamnya terjadi permusuhan, Rajab, dan dikenal dengan peristiwa Sidratul Muntaha. Bulan yang ketiga ialah bulan Ramadan. Bulan yang keempat adalah bulan Dzulqa'dah. Dari keempat bulan ini, di dalam perjalanan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sedang memasuki bulan Jumadil Ula. Sebentar lagi Jumadil Akhir ya sekarang. Jumadil Akhir ya. Sebentar Rajaban. Dari setiap bulan-bulan ini ada peringatan-peringatan yang dilakukan oleh umat Islam atau hari besar Islam. Kebetulan posisi kita pada saat ini hanyalah tabligh akbar, bukan hari besar Islam. Kalau dikatakan tadi saya datang ke sini, kalau saya tidak jadi datang berarti nggak jadi, kan begitu? Tidak ada yang kebetulan. Pertemuan kita pada saat ini atau kapan nantinya itu adalah ketetapan Allah. Kenapa?
Karena pertemuan-pertemuan semacam ini penting bagi umat Nabi di tengah rusaknya umat Nabi SAW. Islam sekarang ini kan lagi dikepung. Dikepung oleh siapa? Dikepung oleh orang-orang munafik. Orang kafir enggak berani sama Islam. Tapi Islam sekarang ini dikepung oleh orang-orang munafik. Yang dari mana? Orang Megawati, orang Islam. Betul kan? Surya Paloh, Jokowi ngaku Islam. Tuh, nggak berani kalau yang lain bicara begini. Cuma satu di Indonesia, Yahya Waloni, nggak berani. Bahkan saya bilang doakan supaya Jokowi itu cepat mati, kan begitu. Oh, di mana-mana begitu. Nggak perlu pakai kelompok, satu saja yang penting menggemparkan dunia. Ngapain banyak-banyak? Demo di jalan, Allahu Akbar, lempar batu. Oh, polisi tentara merasa diri Islam, ambil batu, lempar batu. Allahu Akbar. Islam dengan Islam berkelahi. Kafir ketawa. Haleluya. Maka penting dan untuk menjawab persoalan umat. Orang Islam yang paling hebat itu kan bukan orang Islam yang jago pidato, bukan orang bersarang 30 juz di kepalanya ini ada ribuan hadis, bukan. Umat pandai bersyukur, begitu mendapat nikmat dari Allah. Saya yang berkeliling berdakwah itu kan diberikan saya nikmat yang tidak terukur nilai, tidak bisa membayar itu. Petunjuk jalan kehidupan, keselamatan dunia wal akhirat. Ibu bapak kira-kira kalau melamar jadi pegawai, mana ibu bapak pilih? Melamar jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Melamar atau dipanggil? Dipanggil. Nah, itulah bedanya Islamnya kita. Saya panggil. Itulah bedanya Islam bapak ibu dengan saya. Bedanya di situ. Dipanggil. Mana mau masuk Islam? Nggak percaya sama saya. Pulang dari masjid, cacat orang Manado, namanya kafir kalau dia mau. Orang yang masuk Islam itu karena Allah yang panggil, Allah yang kasih hidayah. Sadar betul jalan kehidupan. Tapi sayang, seribu sayang, begitu saya masuk Islam, banyak sekali orang Islam yang melalaikan, bahkan menjual-jual akidah munafik terhadap Islam. Jadi kalau selama ini mindset kita, ini kan bekas pendeta ini, bekas kafir ini, makanya banyak begini. Coba kalau yang datang ustadz-ustadz biasa yang ceramah-ceramah kultum, paling nggak banyak begini, paling cuma 2 saf. Ini kan mantan kafir yang mau berbicara bagaimana masuk Islam, begitu ya? Bagaimana masuk Islam? Tidak. Mana ada orang kafir masuk Islam? Orang kafir itu nggak mau masuk Islam. Apalagi saya statusnya sebagai pendeta dulunya, belajar mati-matian mencari tahu bagaimana kebenaran Islam itu, mencela Islam, akhirnya sampai kepada Islam. Karena orang-orang yang keras terhadap Islam, yang dari kafir, itu biasanya dekat dengan Islam. Orang yang kafir tapi dekat bergaul dengan orang Islam, itu nggak bakal Islam. Pokoknya perhatikan saja, orang dekat, berteman, bergaul, tapi orang Islam itu justru mudah untuk masuk Islam. Umar bin Khattab keras, bahkan merencanakan akan membunuh Nabi. Beliau masuk Islam.
saya dan keluarga. Ini kan orang pikir ini masuk Islam ini hanya mungkin barangkali 5 tahun lalu saya pernah ceramah di Masjid Raya lalu hilang. Kemana ini? Pasti di hati. Mungkin Yahya Waloni ini sudah murtad lagi begitu. Sedangkan bapak ibu saja cuma dapat Islam, tidak ada modal. Saya pakai modal masuk Islam. Ibu bapak buka mata Islam. Saya tinggalkan, itu modal saya. Ibu bapak modalnya apa? Begitulah Islam. Makanya bapak dengan Islam bermaksiat, korupsi dan lain sebagainya. Alhamdulillah begitu sampai kepada Islam, berdakwah keliling Indonesia, membaca realita kehidupan politik, membaca tentang kehidupan ukhuwah Islamiyah. Saya kebetulan di sini ini di Pekanbaru mampir karena jadwal saya itu di Rohul dan Medan. Kemarin baru pulang dari Medan, kembali lagi ke Medan. Saya dengan Qori dari Mesir, Sa'ad Anwar Sahad. Kemudian saya kembali lagi untuk balik ke Medan dalam rangka tablik akbar di sana. Sudah rindu dengan Pekanbaru, istirahat di sini, ceramah di sini. Karena malam ini saya sedikit akan berbicara bagaimana perbedaan antara manusia yang diberi petunjuk dengan manusia yang murtad dari Islam. Ini saya kaget melihat berita-berita yang ada di Pulau Jawa sana. Masya Allah, tidak sedikit umat Islam yang dimurtadkan oleh Saifuddin Ibrahim. Ini orang satu ini orang dari Islam. Nah, jadi nama ini bukan mualaf, yang murtad Saifuddin Ibrahim. Sekali memurtadkan orang Islam dibayar oleh gereja sampai 100 juta Saifuddin itu. Jadi kalau ada umat Islam ini yang murtad, biasanya itu cuma dua persoalannya. Kalau bukan karena Indomie, ya karena otaknya tumpul. Ya, hanya itu persoalannya. Tapi kalau yang masuk-masuk Islam ini kan kebanyakan orang-orang yang berpikir. Makanya di Al-Quran begitu jelas, ayatin mubainatin wallahu mustaqim. Kata Allah, turunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk apa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Ini apa namanya? Terus terang saya kalau ceramah di mimbar begini kaku kayak khutbah ini. Iya, saya orangnya aktif ya. Saya kalau bicara maunya dengan tangan, kalau diam-diam begini kayak kaku mau tertidur saya ini. Coba dilepas begitu saya, karena saya liar ini. Memang saya ustadz liar kan. Kalau buat tempat-tempat begini mesti ustadz terhormat ini. Jadi apa namanya? Jangan dikurung begini, lepas begitu. Coba dilepas dulu. Aduh, tak bisa saya begini. Diri aja lah. Kaku sekali saya sampai tegang. Ya, beginilah. Coba lepas kursinya. Biar duduk sinilah. Bapak Ibu saudara-saudara, saya memang tidak bisa saya bukan kajian amalia ini. Saya akan bicara pengalaman. Kalau kajian-kajian kitab ya cocok di sini. Ini saya nggak bisa, kaku sekali sampai berkeringat saya. Ya, orang yang masuk Islam di Al-Quran sudah jelas. Laqad anzalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Jadi orang yang masuk Islam itu adalah argumen mereka selalu bersumber dari Al-Quran, membaca Al-Quran, melihat ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian mereka memeluk Islam. Alasannya jelas. Tapi kalau orang yang murtad dari Islam, contohnya Saifuddin Ibrahim, ditanya kenapa kau tidak
melaksanakan perintah Islam dan murtad dari Islam. Saifuddin berkata, saya terus terang tidak mampu solat 5 waktu. Saya orang dari kafir yang masuk Islam. Kalau tidak solat, hati saya itu bergetar, tidak tenang. Jadi saya nggak percaya kalau Saifuddin murtad dari Islam karena alasan solat. Amalan dalam Islam itu adalah solat. Afdalul a'malu as-salatu hamsu. Amal yang paling utama adalah solat 5 waktu. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu wa bima qala Rasulillahi. Beriman kepada Allah, melakukan segenap perintah Allah, beriman kepada Nabi Muhammad dan sunnah Nabi. Jadi kadang-kala kita mengatakan Nabi Muhammad ini bawa Islam, begitu kan? Nabi Muhammad bawa Islam, Nabi Isa bawa Kristen, Nabi Musa bawa Yahudi. Ini yang ada dalam pemahaman kita. Nabi Isa katanya agamanya Kristen, Injil kitab Kristen, Yahudi. Jadi antara Al-Quran, Taurat dan Injil beda. Sekaliber Zakir Naik saja, sekali lagi, sekaliber Zakir Naik tidak bisa membedakan antara Bible dan Injil. Dia masih mengatakan bahwa kitab suci Kristen itu adalah the Gospel, Injil. Tidak ada Injil. Datangnya Nabi kita Muhammad SAW, semua kitab yang dibawa itulah namanya sekarang Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Quran hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Malam pertama Ramadan Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Su'ub Ibrahim. Ini sejarah turunnya kitab-kitab samawi. 700 tahun setelah kitab Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitab yang namanya Taurat alaihissalam. Bagaimana bentuk kitab Taurat Musa yang diberikan Allah di gunung Tursina? Allah berikan kitab Taurat Musa bukan dalam bentuk buku. Allah berikan kitab Taurat Musa dalam bentuk 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah bagi Bani Israel. Jadi Taurat itu tidak dalam bentuk buku, the 10 Commandments, 10 perintah bagi Bani Israel, tidak dalam bentuk kitab. Ini Taurat. Ketika Allah serahkan, berikan Taurat kepada Nabi Musa, Allah katakan kepada Musa, Musa, ini atau itu umat Muhammadin. Aku akan memberikan kepada umat Muhammad ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yadurhum zulmatani. Aku akan memberikan kepada umat Muhammad 2 untuk menerangi mereka dari 2 kegelapan. Faqala Musa, Musa bertanya, manur aini ya Rabbi, cahaya apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, nuru Quran wa nuruh Ramadan. Disinilah kita akan tahu bahwa agama Islam itu sudah dinubuahkan, sudah belum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pendeta tahu itu. Semua pendeta tahu. Dan untuk masuk Islam ini tidaklah semua pendeta yang diberi petunjuk. Ini atau itu umat Muhammadin. Aku akan memberikan kepada umat Muhammad 2 cahaya. Cahaya apa itu ya Tuhanku? Manur aini ya Rabbi. Faqala Musa, bertanya Musa, nurul Quran wa nuruh Ramadan, cahaya Quran dan cahaya Ramadan. Wa majul matani ya Rabbi, 2
julmatul qabri wal yaumal qiyamati, untuk menerangi umat Muhammad dari dua kegelapan kubur dan hari kiamat. Jadi ini kalau Musa berkata difirmankan oleh Allah pada zaman Musa di Bukit Tursina, saya mau tanya, umat Muhammadin itu siapa itu? Umat Muhammadin, umat yang siapa itu? Umat siapa kira-kira yang disampaikan Allah kepada Musa? Umat Islam. Jadi belum hadir umat Islam, bahkan belum lahir Nabi Muhammad, Allah sudah katakan kepada Musa, akan datang umat Muhammadin, umat Muhammad. Jadi agama Islam ini bukan dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini di zaman Musa. 3.500 tahun kemudian, dengan cara yang spektakuler, Nabi yang Allah mukjizat, dilahirkan tanpa konotasi seks, hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Nabi itu bernama Isa alaihissalam, dikandung dari dalam rahim Maryam, kemudian dilahirkan dengan nama, bahasa Arabnya Isa al-Masih, dalam bahasa Yahudi disebut dengan Yeshua Hamasyah, dalam bahasa Yunani diambil dengan bahasa Lesos Christos. Dia berubah lagi menjadi agama Helenisme dengan nama Yesus Kristus. Sampai saat ini disebut orang Indonesia Yesus Kristus. Makanya saya masuk Islam, saya khawatir tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Tuhan kalau sudah berubah-ubah begini, aduh. Ya, kalau di Eropa gambarnya Yesus itu seperti orang Jawa, kayak Mulyono begitu. Di India gambar Yesus itu seperti orang Spain, Spanyol. Di Indonesia gambar Yesus itu seperti Mick Giffen, pemain artis Hollywood yang bermain pada film The Passion of the Christ. Saya pernah tanya kepada dosen pembimbing saya, kira-kira gambar ini siapa? Dan beliau katakan, itu kan artis Hollywood. Itu bukan Nabi Isa ada dalam bentuk gambar maupun foto. Jadi kita umat Islam tidak boleh mengatakan kitab Kristen Injil agamamu adalah Kristen, perjanjian baru adalah Yesus. Jangan bilang Isa. Berhenti itu. Biar ustadz juga nggak boleh bilang-bilang Injil itu. Tidak ada Injil palsu. Injil itu adalah kebenaran. Ketika Isa datang di tengah-tengah kehidupan Bani Israel, Injil yang dia bawa ada dua beritanya. Berita yang pertama meluruskan jalan hidup Bani Israel, dan berita yang kedua akan datang Nabi setelah Isa yang bernama Ahmad. Jadi Nabi satu-satunya di dalam Al-Quran, Quran surat As-Saff ayat yang ke-6, surat 60 ayat yang ke-6, satu-satunya Nabi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam. Isa membawa Injil. Injil bukan dalam bentuk buku, tapi Injil yang dibawa Nabi Isa dalam bentuk kata-kata. Isa ibnu Maryam Ruhulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullahi. Kalau di dalam bahasa teologi Kristen disebut logos, firman yang menjadi manusia. Bagaimana kok bisa dituhankan? Begitu kan? Ada seorang rasul kesasar namanya Paulus dari Tarsus. Paulus ini dia hidup, dia lahir di Romawi tahun 2 Masehi. Nabi Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi.
Paulus orang lebih muda 8 tahun daripada Nabi Isa. Ketika Nabi Isa berjalan memberitakan Injil bagi orang Israel, Paulus pantau terus. Bahkan Paulus dalam sejarah pernah belajar di Arab selama kurang lebih 10 tahun. Dia menguasai betul Injil dan Taurat. Dia orang yang paling fasih dalam menguasai Injil dan Taurat. Paulus inilah yang kemudian memutarbalikan fakta kelahiran Nabi Isa. Begitu Nabi Isa datang tanpa proses biologis melalui kelahiran, tanpa persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, lalu Paulus katakan, inilah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Itu yang disebut dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus. Nah ini, tadi malam kan ada jemaah tanya sama saya, Ustadz, tolong jelaskan tentang Trinitas. Minta tolong Pak Haji kasih kuat sedikit ini, tambah lagi volumenya supaya biar saya nggak teriak. Soalnya jadwal saya masih ada 27 ini. Ya saya kan jadwal saya masih ada 27 titik. Jadi saya takut habis di sini saya. Ya saya kalau ceramah kan jangan berteriak, bagus. Ya, datang beliau Isa Al-Masih, begitu dia memberitakan Injil, orang mulai curiga, Herodes curiga, pemerintah Romawi curiga. Ini saya mau jelaskan sedikit, karena tadi malam ada jemaah yang bertanya tentang Trinitas. Ya, tidak ada yang lebih ahli menjelaskan soal Kristen, soal kafir kecuali mantan kafir. Di dalam studi teologi Kristen itu ada yang disebut dengan studi kristologi, antropomorfistis, and ecclesiology. Eklesiologi adalah studi tentang gereja. Kristologi studi tentang kemanusiaan Yesus yang dianggap Tuhan oleh umat Kristen. Saya sebenarnya sudah melupakan hal yang begini, tapi karena jemaah meminta, saya akan menjelaskan. Begitu datang Isa Al-Masih, Paulus pantau terus kemanapun Isa pergi dengan 12 muridnya, dipantau oleh Paulus. Suatu ketika Paulus meminta rekomendasi dari pemerintahan Romawi. Saya meminta surat karena ada ancaman, ada seorang nabi yang datang akan menduduki tahta kerajaan Herodes. Romawi memberikan perintah kepada Paulus, dan Paulus ini satu-satunya manusia yang membantai semua pengikut Nabi Isa. Ini Islam belum hadir. Islam masih jauh ke belakang sana, karena jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Berita tentang Nabi Muhammad yang membuat orang Yahudi tidak suka kepada Nabi Isa. Ini persoalannya, karena Nabi Isa menyampaikan, wa idzqala Isa ibnu Maryama ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqalima. Saya adalah hamba Nabi yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Tetapi akan datang seorang Rasul min ba'dismuhu Ahmad, Nabi Muhammad. Ada enggak kira-kira dalam Al-Quran itu? Ada atau tidak? Berarti Al-Quran sudah datang Nabi Muhammad. Jangan nanti ada Nabi Muhammad baru ada Al-Quran. Sudah ada, itulah Injil. Itulah berita Injil. Sekarang orang mau bilang begini, Ustadz, saya punya teman ada kitab Injil asli. Mana kitab Injil asli? Kalau Ustadz Somad kuliah di Maroko, Ustadz Somad kuliah di mana itu? Kairo, Mesir. Saya kuliahnya di Israel. Kitab Yahudi bukan Taurat, Talmudis. Yahudi bersandar di tembok ratapan begini, dia tanduk kepalanya, Sema Israel Yahweh Elohenu Yahweh Ehad Adonai Jismorka Mikolra Yismor et nafseta Mikolra Adonai Jismorka ka ufo eka me'ata we'at olamim. Tembok ratapan itu panjang,
Dalam bahasa aslinya disebut dengan nuduk Yeremia, ratapan Yeremia. Tempat bukan sinagoge. Ada ustaz di TV One mengatakan tempat sembahyang Yahudi sinagoge. Sinagoge itu diambil dari bahasa Portugis, igreja, atau bahasa Inggrisnya church, atau yang kita lihat orang Kristen pakai namanya gereja. Tempat sembahyang Yahudi itu adalah Bet Tepilah, rumah sembahyang. Tepilah itu artinya sembahyang. Bet Hamidras, rumah sekolah. Rumah parlemen, Dewan Parlemen Israel itu namanya Bet Knesset. Orang Yahudi kitabnya Talmud, bukan Taurat. Agamanya bernama Yudaisme. Orang Kristen Injil, Perjanjian Baru, Old Testament, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bukan Injil. Tidak ada hubungannya orang Kristen dengan Injil. Tidak ada hubungannya Yahudi dengan Taurat. Tidak ada. Ini yang barangkali ibu bapak tidak pernah tahu. Sekaliber apapun ulama enggak tahu rahasia itu. Makanya pendeta-pendeta di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul berumur 8 tahun, pamannya Abu Thalib membawa beliau berdagang di Syam, atau yang sekarang kita kenal dengan Urusalimu. Orang bilang dalam bahasa awam itu Yerusalem. Bahasa aslinya bukan Yerusalem. Palestina itu bukan Palestina, namanya Kanaan. Begitu dalam bahasa Bible Perjanjian Lama, Old Testament, Kanaan, atau dalam bahasa Arabnya Koniun. Yang ada sekarang tempat yang disebut dengan apa itu namanya, dulu disebut orang Yahudi sampai sekarang Masjidil Aqsa ini disebut dengan bukan apa itu namanya, Masjidil Aqsa ini disebut dengan Baitul Maqdis. Dulu para nabi pun melaksanakan haji di situ. Hajar Aswad, Ka'bah dipindahkan oleh Allah ke Mekah. Semua pendeta tahu rahasia ini, karena semua nabi sholatnya di situ, di Masjidil Aqsa. Coba naik ke kubah di atas, lihat ada kaki orang dewasa, nomor ukuran sepatu 47 Ahmad Fit, kaki Nabi Muhammad. Mau kemana waktu itu? Beliau mau take off ke Sidratul Muntaha. Ahmad punya kaki masih ada di sana. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj itu bukan omong kosong. Makanya sebejat-bejatnya Yahudi, bajingannya Yahudi tidak berani hancurkan Masjidil Aqsa. Coba kalau dia berani. Biadabnya Yahudi begitu, mana berani dia mensentuh Ka'bah itu. Dia tahu Ka'bah itu. Pendeta-pendeta di sana kan tembok ratapan itu panjang, ada 3 agama. Kaget saya, Ustadz mengatakan di TV One, Damai Indonesiaku, ada 3 agama yang berakar dari Ibrahim. Innalillahi. Ini Ustadz belajar dari mana? Qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Qul aina sholati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Makanya kalau bukan bidang ente nggak usah masuk ke situ. Setiap ustadz ini kan punya kompetensi. Saya dipanggil oleh Allah dari kafir, Yahya, mari jadi pegawai saya, kata Allah. Kenapa ya Allah? Supaya kau jelaskan ini Kristen dan Islam secara ilmiah. Nah ini kan karena mengambil jalur lain. Jangan sesama bos, jangan saling mendahului. Nanti kalau semua ente kuasai, semua jadi ustadz, siapa yang kasih amplop? Ini gara-gara apa? Gara-gara amplop yang begini ini. Semua ente kuasai, mana bisa? Akhirnya itu. Tambah juga kalau masuk TV begitu kan, yang di belakang begini, salib, kafir semua itu. 3 katanya agama yang bersumber dari Ibrahim, Kristen, Yahudi, Islam.
Coba suruh jelaskan, dari mana sumber kebenaran itu? Tidak ada. Hanya satu agama yang dari sumbernya Ibrahim. Agama apa itu? Kalau masuk kepada bulan hari raya kurban, masuk kepada nahar, hari raya penyembelihan kurban Ismail dan ayahnya Ibrahim, apakah orang Kristen juga menyelenggarakan hari raya kurban? Yang di buset, nggak ada itu. Ini kadang-kala ini karena sok-sok jago semua kan begitu. Sudahlah, kalau bidang kafir serahkan kepada mantan kafir. Allahu Akbar. Saya ini bukan cuma pendeta biasa, dedengkotnya pendeta. Saya 16 tahun rektor, bagaimana saya tidak tahu ini rahasia goblok Kristen tolologia. Ini saya curiga ini dibayar-bayar model-model begini. Bilang saja, jadi supaya kita rukun di Indonesia. Nggak bisa rukun, nggak bisa. Umat Islam diajak untuk tunduk, ini karena apa? Dipaksa untuk mengakui sama, tidak bisa. Hanya orang gila yang mengatakan Islam sama dengan agama lain. Makanya saya jengkel sekali itu Megawati itu. Lama juga mau mati, coba besok sebelum pemilu mati saja. Kalau sudah mati kan selesai. Ngaku-ngaku itu yang bahaya, yang paling munafik begitu yang bahaya. 3 agama, 1 Kristen, 2 Yahudi, 3 Islam. Wah, dia jelaskan di TV. Saya nonton semua ketawa. Ini Ustadz belajar dari mana? Satu agama yang bersumber dari Ibrahim, agama Islam. Makanya ketika Rasulullah membawa Islam, kafir Quraisy, pendeta ahli kitab, ahli Taurat, bertanya kepada Nabi Muhammad, agama apa kau bawa ini Muhammad? Kaget kami semua, mana labelnya agama ini? Turunlah ayat, Qul innani hadani, katakanlah Muhammad bahwa Tuhanmu mengajarkan engkau kepada agama yang lurus, agama Ibrahim yang benar, dan Ibrahim bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Katakanlah solatmu, ibadah, hidup dan mati adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi cuma satu sumber agama Ibrahim, bukan Kristen, bukan Yahudi, Islam. Nabi satu-satunya yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Memang kita diajak untuk bermusuhan dengan orang Kristen, tapi musuhnya tidak jelas. Boleh kita membenci? Nggak boleh. Saya mengatakan pendeta-pendeta masuk neraka, orang Kristen masuk neraka, ayah kandung saya katakan kakak. Apakah yang kalau saya datang di dalam masjid ini saya senang melihat, tapi ketika saya keluar masjid masih banyak orang-orang kafir di luar sana. Mereka mau masuk Islam tidak jadi masuk Islam. Kenapa? Karena tiap hari nonton TV yang masuk penjara nama Muhammad semua. Itulah sebabnya saya berubah nama saya, masuk Islam jadi Muhammad Yahya Waloni. Orang Kristen merubah nama masuk Islam. Begitu masuk Islam, mempertaruhkan jiwa dan raga menegakkan agama Allah. Berdakwah keliling Indonesia, menjelaskan, mengislamkan orang kafir sudah ribuan. Tapi saya kalau ada orang masuk Islam, saya tanya ijazah, saya tanya pendidikan, saya tanya pekerjaan. Kenapa? Kalau goblok nggak usah masuk Islam. Karena agama Islam ini agama yang memerlukan intelijensi yang kuat. Ibu bapak bersyukur, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Walaupun tidak berpendidikan formal tinggi, bisa masuk Islam, bisa beragama Islam. Orang kafir di luar sana mana bisa? Begitu meninggal dunia kita sudah punya tempat surga. Pendeta-pendeta tahu bahwa mereka akan masuk neraka. Pendeta yang mana Ustaz?
yang bergelar doktor, profesor, kalau masih sarjana teologi itu nggak tahu kalau masuk neraka. Semangat dia. Yesus juru selamat, Yesus maha pengampun, penebus dosa. Nah itu yang kurcaci yang saya wisuda dulu itu. Saya juga wisuda dia dengan bahasa Yahudi, mana dia tahu. Padahal itu doa kutukan bagi Bani Israel. Kalian terkutuk juga, sama-sama. Kaget saya lihat di luar sana. Ikutilah, hadirilah kebaktian, kebangunan rohani dan penyembuhan. Allahu Akbar. Saya ikut di mana-mana seluruh Indonesia, spanduk saya mantan pendeta. Di sana juga ada spanduk pendeta. Apa itu kalau kita tablik akbar, kalau dia KKR, kebaktian rame-rame, kebaktian kebangunan rohani, pendeta ABC, ikutilah penyembuhan dan pelepasan kutuk. Dalam hatiku saya dengan istri di mobil, orang bagaimana melepas kutuk, dia sendiri terkutuk. Ketawa saya. Ini permainan lagu-lagu lama saya yang begini. Tapi saya kan jarang berkecimpung di masyarakat. Saya di kampus, karena saya rektor yang mempendetakan pendeta. Jadi saya sudah tahu persis bagaimana agama Islam itu. Detik-detik terakhir mau masuk Islam saja, ada undangan pernikahan masal orang Kristen di Toli-Toli. Berapa puluh pasangan pernikahan itu. Saya bawa anak istri saya, kita pergi ke pinggiran pantai. Istri saya bilang, Pak, itu orang mau menikah sudah kumpul di gereja. Biar saja mampu semua di situ. Karena sudah mendidih, sudah menggelegar di dalam jiwa untuk masuk Islam. Tanya kepada satu ustadz, apa itu Islam? Yang satu menjawab, Islam itu agama. Tanya kepada ustadz di sebelah lagi, apa itu Islam? Islam juga agama. 15, 16, 17 Ramadan. Duduk-duduk saya di depan rumah, lewat seorang penjual ikan. Saya panggil, di bulan Ramadan. 15 Ramadan, 16, 17 kita dialog. Penjual ikan itu saya panggil, ayo ke sini. Kamu muslim ya? Iya. Berarti kamu sekarang puasa? Iya. Kamu tahu apa itu Islam? Dia bilang, sebentar saya parkir sepeda saya dulu, karena dia jual ikan ada bawa sepeda. Sebentar saya parkir dulu sepeda saya, kita ngomong, kita bicara. Saya bilang, ayo kita masuk ke pastori. Pastori itu artinya rumah pendeta. Di dalam rumah saya itu ada 3 ekor anjing. Konon orang jemaat Kristen kalau masuk ke rumah saya harus bel dulu. Kalau nggak bel pasti diserang sama bulldog. Karena anjingnya bukan seperti anjing yang dipeluk di Padang sana yang banyak tai mata. Saya kan sering ceramah ke Sumbar. Dia sering poligami dengan anjing sampai 5 ekor naik motor. Kopiah miring begini. 3 ekor di depan, 8 di belakang sini. Oh, saya kalau ceramah di sana saya nggak peduli, saya sikat. Nggak peduli biar mau tersinggung. Sampai ada teman saya, Buya Yuspik di sana bilang, aduh Ustaz, lama-lama mati kita ini. Janganlah disinggung-singgung itu. Tapi alhamdulillah tidak ada juga jemaah marah sama saya. Memang betul. Kalau dijilat sedikit, 7 lembar doa najis itu harus ente hafal. Tidak boleh sujud solat lagi, berdiri untuk solat. Jadi dia masuk ke dalam rumah, saya belum curiga, anjing tidak menggonggong. 3 hari kita dialog sampai diusir istri saya. Anehnya, waktu saya bicara dengan dia, istri saya tidak melihatnya. Lalu mengumbar cerita di gereja-gereja bahwa saya katanya di rumah sudah gila. Jadi yang memproklamirkan, mendeklarasikan saya gila pertama kali ya bini saya. Ngomong sendiri di teras, padahal saya ada lawan bicara, si penjual ikan. Jadi dianggap saya gila. Saya tanya sama beliau, apa itu Islam? Dan dia menjawab, Islam adalah lautan ilmu. Ini yang saya tunggu-tunggu. Lautan bagaimana maksudnya? Beliau jelaskan secara sistematis. Saya orang yang suka mendengar penjelasan yang sistematis. Tidak ada tuh saya masuk Islam lalu datang ke sini, saya masuk Islam karena ketemu Nabi Muhammad, badannya tinggi, jenggotnya panjang, orangnya besar. Nanti besok ada yang murtad dari sini, mengaku ke pendeta, saya juga mimpi masuk Kristen, ke
ketemu Yesus, jenggotnya juga panjang. Sama kuat. Saya tanya ke beliau, dia jelaskan, jangankan penjelasan seperti ini, kehidupanmu dari kecil sampai besar, dan tadi malam kamu begini-begini, kamu tidak tidur sepanjang malam, kamu baca Al-Quran, dan di ruang sebelah sana itu kau sembunyikan banyak sekali Al-Quran dan Bible. Kamu tahu dari mana? Saya tahu. Jangankan itu, sedangkan kehidupanmu dari kecil sampai sekarang saya tahu siapa kamu. Orang tuamu begini, kamu begini, dan sekarang di hatimu untuk segera memeluk Islam. Sebentar lagi kamu akan Islam, istrimu juga akan ikut. Saya bilang, coba kamu yakinkan kepada istri saya. Dia bilang, nanti istrimu juga pasti akan ikut. Dia pulang. 2 hari dia datang lagi, saya panggil, waktu yang sama, jam yang sama. Anjing saya mulai sakit, panggil dokter hewan, saya suruh periksa, ternyata nggak ada penyakit. Hari ketiga anjing saya ini mati. Saya bilang sama istri saya, hari ketiga ini saya ada orang yang mau datang, orang itu lagi. Orang yang mana lagi? Pak, saya tidak pernah lihat kau ngomong sama orang. Nanti kau akan lihat, datang ketiga kalinya, pakaian yang sama, penampilan yang sama. Nanti hari yang ketiga baru saya tahu kenapa setiap orang datang ke rumah saya anjing menggonggong. Manusia satu ini anjing tidak bisa berkutik. Banyak kita berdialog tentang Islam ini. Duduk kita bersama-sama. Saya tanya, siapa nama bapak? Saya nggak punya nama. Tapi nanti kamu akan tahu, semua yang karam di lautan, yang tenggelam, yang ditelan ikan, saya yang tahu. Ini sudah nggak terlalu kuat saya punya. Allahu Akbar. Ini strom, lampu mati atau enggak? Bukan, jangan terlalu negatif lah. Sabotase bagaimana di sini Muslim semua? Ini AC kali, AC dipasang, matiin saja. Iya, atau AC nggak usah Pak Haji. Kenapa biasa berkeringat? Malah bagus ini. Ya. Ini kurang kuat voltase. Jadwal giliran. Jadi apa namanya? Beliau pulang, berjumpa dengan saya kembali. Saya ajak istri saya. Besok paginya adalah 18 Ramadan. Saya dan keluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Satu kampung itu mengatakan saya gila. Dianggap saya ini orang gila. Keluarga saya di Manado pun menuduh saya sudah gila. Karena saya adalah orang yang tadinya menantang Islam luar biasa. Di Papua tidak boleh bangun masjid. Saya lapor gubernur, jangan kasih rekomendasi. Makanya ibu bapak jangan heran kalau saya berdakwah begini keras. Orang Kristen di gereja mereka lebih keras daripada saya. Begini aja Pak, begini aja, tidak usah dinyalain lampu. Gak apa-apa, nanti dikubur juga kita begini kok. Pura-pura. Memang udah begini aja bagus sudah, supaya jangan terlalu panas. Dikubur juga nanti kita sendirian gelap gulita. Masya Allah. Dan beliau katakan kepada saya, Pak Yahya, nanti kita jumpa lagi. Saya akan pulang. Bapak nanti akan mengucapkan syahadat besok. Memang benar, malam itu saya tidak bisa tidur. Saya sudah mulai terganggu. Saya datangi Departemen Agama Kabupaten Toli-Toli. Semua pegawai Depak menolak. Karena ada yang lapor, ini Yahya ini pendeta sudah gila. Jadi mereka asumsinya bukan negatif. Katanya saya sudah terlalu banyak belajar filsafat, makanya saya sudah gila. Padahal memang rencana saya mau masuk Islam dengan keluarga. Satu-satunya pendeta yang dinobatkan akan menjadi ketua sinode di Toli-Toli. Karena cuma saya doktor. Padahal dari Papua saya lari ke Toli-Toli dengan cara mau masuk Islam. Kalau masuk Islam di Papua, yang jelas tidak lolos saya, pasti dibantai. Kalau masuk Islam di Papua, apalagi di kampung halaman saya di Manado, nggak bisa lari saya.
Sementara yang akan saya selamatkan, ku anfusakum wa ahlikum naroh. Saya menyelamatkan istri dan 3 orang anak. Kami lari dari toli-toli. Begitu ketahuan saya masuk Islam, bandara diblokir, pelabuhan ditutup. Ada orang-orang Kristen yang pernah perang di Poso dulu, mereka mencari saya. Ada orang Bugis, nelayan, jamaah beberapa orang melepaskan saya berdayung dari toli-toli sampai ke Donggala. Pisang yang tadinya, ini bulan September musim ombak di Sulawesi Barat, ombaknya barat, ombak angin barat, memang kencang ombaknya. Kami sekeluarga di atas perahu kecil, bayangkan, sampai yang membawa kami mengatakan, ini bulan-bulan ombak, saya membawa Pak Yahya, lautan ini teduh seperti minyak kita berlayar. Sampai di Donggala, barulah kami selamat. Yang suruh supaya saya dibunuh itu adalah ayah kandung saya. Cari sampai dapat. Jadi tidak mudah. Harga daripada keislaman kami ini tidak mudah. Sampai sekarang ini pun mereka masih benci sekali sama saya. Saya tidak peduli, karena saya sering mengatakan bahwa mereka itu masuk neraka bukan dengan dasar kebencian, sayang. Bayangkan mereka orang-orang pintar. Di dalam gereja itu beda dengan di masjid. Di gereja itu orang yang tidak mandi junub pun dari malam boleh masuk gereja. Ibu-ibu duduk dengan bapak-bapak, lagunya kalau lagu gereja rock and roll, sudah gosok paha segala macam. Di dalam Islam nggak boleh, tidak boleh bersentuhan yang bukan muhrim. Kalau tersentuh batal. Sampai saya bilang istri saya, ini agama Islam ini seperti strum. Masa kita suami istri tidak boleh bersentuhan? Kadang-kala habis wudhu di mobil, awas Pak, saya sudah wudhu. Iya ya. Itu? Saya bilang kacau juga, kita dikafir dulu biar tidak mandi junub deh ya. Iya ya. Masuk surga katanya. Surga bagaimana? Cebok saja tidak. Kotor kamu. Bagaimana masuk surga? Orang Islam saja sudah 5 kali satu hari Allahu Akbar 17 rakaat. Ditanya masuk surga, jawabannya insya Allah. Ente kok bagaimana ini? Cebok tidak, mandi junub tidak, kok masuk surga? Jangan tersinggung, memang betul. Pendeta perjamuan suci hari Minggu, makanlah, inilah tubuh Kristus. Roti tawar yang dipotong-potong. Kacau, kalau saya ingat saya ketawa luar biasa itu. Gobloknya minta ampun saya dulu. Roti dibeli sama Cina kafir itu, potong-potong, tanah. Maju ke depan, makanlah, inilah tubuh Kristus. Dia telah mati karena dosa-dosa kamu. Buka mulut. Seperti Gatot Brajamusti. Lempar roti masuk di mulut. Putar begini dalam gereja. Inilah darah Yesus. Anggur kolesom. Ada alkohol 5%. Habis minum, ibu-ibu yang tidak biasa alkohol pulang muteler. Ini ajaran gila semua ini. Kristen punya ini, kafir. Ini kan direkam, taruh di YouTube. Saya begitu ada sisa anggur kolesom, wah itu majelis gereja buka jubah saya. Sampai sekarang masih ada jubah pendeta di rumah saya. Nantilah kalau ke rumah saya kasih tunjuk. Saya tidak buang itu. Kenang-kenangan jubah guru besar yang ada 3 ban di sini pun masih ada. Waktu saya mewisudahkan para pendeta-pendeta itu, dokumen-dokumen saya bawa lari semua. Saya bawa ijazah-ijazah, surat-surat baptisan anak, segala macam saya bawa. Saya tidak tinggalkan satupun dokumen. Silakan kalian ambil gaji saya, tapi dokumen saya bawa. Sampai jubah pendeta itu saya bawa. Istri saya bilang, buang saja Pak, setan itu. Jangan dibuang, ini kan kenang-kenangan. Kalau kita dingin waktu berdakwah, tutup pakai itu. Justru itu yang membuat saya jadi masuk Islam. Kalau goblok mana bisa saya masuk Islam? Karena saya belajar di Israel sampai saya dekat dengan Islam. Wah, itu anggur kolesom ada sisa. Majelis buka jubah saya, baru teman-teman majelis gereja bilang, ayo pendeta, ini darah Yesus masih ada, kita mainkan. Pulang ke rumah saya mabuk mabuk saya, banyak sekali itu darah Yesus kami hajar. Wah, pulang ke rumah miring saya begini. Masalah sama istri saya, salam.
Wah, isi saya balas, kau ini pendeta atau bukan? Pendeta atau setan? Baru saya tahu apa beda setan dengan pendeta. Sama-sama alat iblis. Kan begitu. Ini Al-Quran tidak salah. Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Pendeta-pendeta ini kalau mati semua itu masuk neraka. Tidak, bohong semua itu. Makanya di zaman Rasulullah dalam Al-Maidah, ketika Rasul menyampaikan dakwah Islam, para pendeta dan rahib-rahib masuk Islam. Saya pernah sampaikan ceramah begini di Masjid An-Nur sana, sampai sekarang tidak berani ngundang saya ke situ lagi. Saya bilang tuh pendeta HKBP di situ mati neraka semua. Wow, tidak berani An-Nur undang saya lagi. Hanya Masjid Raya ini memang betul-betul berani. Makanya jemaah, ente kalau kaya cepat bantu supaya cepat jadi gagah ini. Amin ya robbal. Mainkan kotak amal, taruh 1 juta. Jangan cuma 2.000 dijepit, kasih halus pura-pura 100.000 padahal 2.000. Bertanya-tanya lagi, Ustaz, kenapa orang Kristen kalau kasih persembahan banyak, orang Islam justru sedikit? Ya logis lah, orang Islam kan setan tidak suka dia memberi. Kalau di sana memang sama-sama setan semua. Siapa yang larang? Begitu. Tidak berani lagi ngundang saya ke An-Nur sana. Karena saya bilang begitu. Memang pendetanya baru keluar dari gereja itu hari Minggu waktu itu. Itu sana yang keluar mobil, ahli neraka semua. Jangankan di Pekanbaru, di Manado sana. Yang saya bilang begitu ternyata sudah masuk Islam. Jadi ustadz sekarang kerja di kantor gubernur, pendetanya Ronald Lambe. Sudah jadi ustadz sekarang. Coba buka kampung halaman saya Manado, beda dengan Sumatera Utara, Batak. Orang Batak marga Siregar, ada yang Kristen, ada yang saya marga Waloni, tak ada satupun yang Muslim. Saya masuk Islam baru mereka ikut, sampai ayah kandung saya. Dia bilang, kau ini apa hebatnya Islam itu? Begini Pak, di dalam ajaran Kristen Tuhan lahir, mati dan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena mereka menyebut Allah tanpa lam tasjid, dia pukul rata secara Latin, makanya bunyinya Allah. Betul kan? Kalau Jokowi bukan juga pakai lam tasjid, pakai wawu, Allah, insya Allah. Kalau kita kan pakai lam tasjid, makanya belajar Iqra, Allah, Allahu la ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Bertakwa orang beriman kepada Allah. Tapi Jokowi bukan pakai lam tasjid, Allah, insya Allah. Pakai lam tasjid, begitu. Nanti 2019 kita cari presiden yang Islam, betul-betul Islam. Amin ya robbal. Tak usahlah pilih-pilih Jokowi itu. Ini kalau ada pemilih Jokowi, biar saja kau mati sakit hati di situ. Tidak peduli saya. Kemarin di Pangkalan Lesung sana banyak yang pilih Jokowi itu. Saya suruh takbir begini, cuma berapa orang yang takbir, yang pakai jenggot saja. Yang tidak pakai jenggot banyak yang murung, ada yang muka keras. Aku mampuslah kau. Saya orang yang bukan NU, bukan Muhammadiyah. Saya dari kafir kok masuk Islam. Ngapain? Apa urusannya? Urusan saya hanya kepada Allah. Jangan cari muka kepada orang. Kita ini menghormati orang, kata Nabi, karena akhlaknya, bukan karena kedudukan, pangkat dan jabatannya. Dasar memang orang Indonesia ini wa ahlur rustaqi bil jahli. Kata Nabi, orang kampung karena kebodohan. Kalau lihat pejabat masuk masjid, wah repot semua itu. Awas, ada gubernur. Padahal nih gubernur besok sudah ditangkap KPK pakai baju orange. Masya Allah, saking takutnya tiang listrik dihabok, Pak. Masa, iya, itu bukan polisi Pak, KPK. Tangkap.
Berani berbuat, berani tanggung jawab. Saya pernah ditanya Intel, betul Pak Yahya bilang Megawati cepat mati? Betul. Bapak polisi ya? Iya. Silakan tangkap. Memang sudah lama juga saya tunggu-tunggu mau masuk penjara supaya nggak capek berdakwah kemana-mana. Memang saya takut. Banyak jamaah yang mau besuk saya. Kau begitu, Ustadz ini Aqua dikirim dari Pekanbaru. Hotel Prodeo. Kan begitu. Nggak usah pakai lari. Kalau sudah berbuat, hadapi. Pak Novanto, betul kau korupsi? Ya, saya orang Islam, tidak pernah takut. Betul. Berapa miliar? 500 M. Berapa kali penjara? Berapa tahun? Siap sebagai muslim. Itu tidak. Habis tabrak, Masya Allah. Ini kalau kolaborasi dengan Fredrik Yunani, kafirun. Inilah akibatnya. Jadi kalau mau kolaborasi, kalau mau korupsi, jangan dengan kafir, sama-sama muslim. Kan begitu. Ada sedikit untuk Ustadz, ya supaya aman, kan begitu. Supaya aman, nggak apa-apa, karena kita bukan cari dunia kok. Tapi kalau ada ya apa boleh buat, kan begitu. Pengkhianat Islam, ngaku Islam. Ada yang berbuat pemerkosa, bawa narkoba, nanti sudah di persidangan pura-pura pakai topi haji, pura-pura pakai kopiah, alim, munafik dalam hatiku. Kenapa kau nanti alim, nanti islami di dalam penjara, waktu di luar kau tidak islami? Ini. Jadi saya pikir-pikir, Masya Allah, saya kemana, kesana kemari menyampaikan dakwah, melihat orang-orang kafir yang masuk Islam, kaget saya. Begini enaknya agama Islam ini, melanglang buana, berdakwah di mana-mana, umat percaya. Allahu Akbar. Begitu Jokowi menjadi presiden, apa jadinya? Kata Nabi, wal umara'u bil ju'uri, penguasa yang sewenang-wenang, dekat dengan orang kafir, orang Islam diabaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu mau pilih Pak Jokowi, ini bukan kampanye, tapi ini hak saya sebagai penceramah. Paling kalau masuk penjara 20 tahun. Umur saya 48 sekarang. Tambah 20 masih keluar 68. Tambah lebih kuat, lebih kencang lagi. Jenggot makin panjang. Wah. Yakinlah nggak pernah menang, nggak bakal menang 2019. Doakan Prabowo. Ini di Pekanbaru ini juga cari-cari kandidat-kandidat yang jangan korup. Kemarin kan Ustadz Somad sudah memberikan apa itu namanya, wacana tentang pilkada damai, betul kan? Beliau sudah banyak memberikan masukan. Ini sudah terjadi di zaman Nabi. Ammar bin Ka'ab, Abu Hurairah tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, man a'lamun nasi, siapakah orang yang berilmu? Faqala Nabi SAW, al-aqilu, orang yang berakal. Nah, jadi banyak orang berilmu tidak berakal. Ini sudah pasang spanduk di jalan-jalan. Insinyur, doktorandus, alimin, muslimin, MBA, MBU, MBX, Ember. Besok-besok ditangkap KPK jadi gubernur Riau. Coba nanti ini. Kalau tidak diancam-ancam begini kan, nggak dipermalukan begini, nanti payah. Besok ditangkap lagi. Ya mungkin sudah kapok barangkali Riau ini. Gubernur-gubernur kandidat yang ada sekarang ini insya Allah akan menjadi kandidat yang baik. Amin. Riau akan jadi baik. Apalagi di tengah rusaknya umat Nabi ini, datang sosok ulama besar, Ustadz Abdus Somad. Itu Islam sudah mulai pecah. Dengan datangnya ajaran, sudahlah, kalau orang kafir kan kita sudah tahu. Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Stetanus, Robertus, Spiritus, sudah tahu. Tapi yang di dalam masjid begini ini, siapa yang tidak sesuai ukuran jenggotnya, wah neraka. Tidak sesuai dengan ukuran kaki celana, kalau tidak tinggi begini, neraka itu. Yang begini-gini, neraka itu. Satu waktu saya di masjid, karena saya orang yang suka iseng, jadi ada karet di kantong saya, rupa-rupanya nasi bungkus masih ada karet. Saya lihat ada orang habis sholat, memang celananya pendek, dia lewat di depan saya, dan saya baru saya pura-pura. Sampai di luar saya bilang, Soib, kenapa tadi kakinya? Nggak tahu, ada malaikat itu. Malaikat. Saya yang ketek pakai karet tadi itu, macam-macam kau Ustaz. Kira-kira kalau begini, saya tanya sama dia, masuk neraka enggak? Dia bilang nggak tahu ya. Saya bilang, ente kan yang suka ceramah itu, kalau kaki pendek, kaki baju panjang katanya masuk neraka. Di sini ada mungkin yang begitu-gitu juga yang hadir ini. Orang Islam kalau wafat tidak pakai celana.
Tidak ada malaikat di sana pakai sentimeter. Siapa namanya Pak Haji? Namanya siapa? Lukman. Nah, Pak Haji Lukman begitu masuk surga langsung ditanya malaikat, Rang apa itu? Rang awam boy. Raminang. Siapa namanya? Amrizal. Lukman. Ukur jenggotnya. Jenggot diukur. Berapa panjang jenggotnya itu? 50 cm. Surgamu paling tinggi. Kamu Yahya Waloni, bekas kafir, berapa panjang? 1 cm. Cuma di ruang tamu kamu. Baru yang tidak ada sama sekali begini, yang botak begini, Allahu Akbar. Itu surganya di dapur. Kalau Islam dakwah model begini, tunggu saja. Saya dari kafir ini bagaimana bubarkan, hancurkan Islam pakai orang Islam. Jadi saya curiga pendakwa-pendakwa seperti itu dibayar oleh kafir. Siapa yang menuduh saudara muslim kafir, berarti dirinya lebih kafir daripada kafir. Begitu. Tidak ada orang Islam ini sudah dijanjikan oleh Nabi. Barang siapa beriman kepada Allah, barang siapa mengucapkan kata Rasulullah, la ilaha illallah ana Muhammad Rasulullah, haramullahu naro alaihi, haram bagi mereka neraka. Jadi orang Islam ini masuk surga biar nggak sholat, yang penting Islam, insya Allah masuk surga. Amin. Baru yang pemalas sholat yang hadir hari ini bilang, ini baru namanya Buya, ini yang begini yang kami cari. Memang masuk kamu deh surga, tapi benjol-benjol. Mampir dengan pendeta-pendeta di neraka dulu, baru masuk surga. Nah apa-apa, biar mampir tetap juga masuk. Saya bilang sama bini anak saya, kita masuk Islam ini tujuan pertama kali kita surga. Iya Pak, jangan pernah berharap Islam menjanjikanmu dolar. Nilai dolar tidak mampu membeli surga, tapi nilai surga mampu menghasilkan dolar. Caranya apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Masuk secara Islam, masuk ke dalam Islam secara kafah. Istri saya namanya ibu-ibu kan bilang, nanti kita masuk Islam makan apa Pak? Tiap malam itu terus dia bisik-bisik di telinga saya. Nanti masuk Islam kita makan apa Pak? Nah, sudah jengkel saya bilang, ya makan ya makan kafir saja makan, masa orang Islam tidak makan? Iya tapi kamu kan pendeta, kalau masuk Islam apa pekerjaanmu? Jadi pendeta Islam. Jadi artis tenamu. jadi pendeta Islam kan begitu. Sama dengan lagu Padang itu, nak pikir ada lagu Padang yang anak kecil mau jadi artis katanya, dilarang bapaknya kan gitu, ada di YouTube. Anak saya suka sekali penyanyi lagu itu. Jangan dipaksa. Begitu masuk Islam jadi pendeta Islam. Apa yang susah? Di sana memang ustadz juga, cuma ustadz kafir. Ustadz yang membawa manusia ke neraka, pendeta. Nah sekarang jadi pendeta Islam. Begitu. Jangan disebut ustadz kalau dari kafir begini, al-muhtadin mayah dilahu fahual muhtadin. Barang siapa kata Allah yang diberi petunjuk, maka dialah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Jadi tidak ada orang Islam ini masuk neraka, masuk surga semua. Jadi takut ini jamaah masuk masjid sampai kaku-kaku. Saya sholat di Batam, anak muda datang, Ustaz, masjid kami pecah. Kenapa dek? Kemarin ada yang bawa ajaran, katanya kalau imamnya tidak pakai jenggot, sholatnya tidak sah. Ente kalau mau imam ada jenggot, ente ambil tuh kambing sana, suruh jadi imam, ente di belakang. Gara-gara itu tuh kata Nabi, wal arabbu bitasubi, orang Badui fanatis kesukuan, masuk masjid mukanya keras. Kalau bukan kelompoknya dia marah itu. Tapi kalau ketemu kelompoknya dalam masjid, Assalamualaikum ya ahi, cium-cium seperti anak kucing. Ada yang begitu dalam masjid. Ini juga golongan munafik yang hanya menganggap dirinya paling betul dengan saudara muslim yang lain. Saya nggak ada cerita itu. Saya pokoknya Islam, mau NU orang kunut saya kunut. Tadi kan imam juga ngajak kita berzikir. Kalau imam belum habis berzikir, jangan dulu sholat, ente duduk dulu. Kecuali ente mau jamak buru-buru, ente musafir nggak apa-apa.
Begitu dalam Islam, saya diajar begitu. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fahaina rabbana bisalam wa akhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikhram illahi ya rabbi anta maulana. Subhanallah, subhanallah 33 kali mensucikan Allah. Kemudian nanti subhanallah wa bihamdi daiman abad, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal kulli halin wa fi kulli wal nikmatin, Allahu akbar. Kalau imam sudah selesai baru berdiri, jangan imam sementara doa ente. Jangan dulu, ikuti. Nah, Islam jadi bagus kalau begitu. Ada kalanya berkelahi, di Jakarta berkelahi, di sini sholat, di sana juga sholat. Habis sholat baku pukul, nggak jadi saya ceramah. Pulang saya, ribut. Di sini sholat, di belakang sholat. Karena di sana tidak mau sholat sama-sama. Ini kadang-kala kalau sudah begini umat Islam, orang kafir di luar sana senang sekali. Dan saya sebagai orang yang mendapat hidayah nggak suka yang begitu. Saya bergaul dengan orang, apalagi kalau sudah ngomong menjatuh-jatuhkan sama-sama muslim, lari saya dari tempat itu. Saya cinta terhadap Islam, cinta kepada umat Nabi ini. Kalau hanya mau cari popularitas, mau cari duit dalam berdakwah, saya dari Jakarta berdakwah kemana-mana pakai mobil. Dan tidak pernah saya pakai pengawal. Mobil saya sudah mati, tidak ada plat nomor itu. Turun di Lampung sana, polisi periksa semua, panjang antrian ke belakang. Karena semua yang turun dari kapal diperiksa. Begitu saya turunin kaca, saya turunin kaca, buka begini. Ada apa komandan? Pak Ustaz, Assalamualaikum. Wow, selfie dulu Ustaz. Tak. Lupa periksa, saya langsung jalan. Mungkin polisi baru sadar, kita belum periksa, dia sudah pergi. Mau kemana Ustaz? Mau ke Sumatera, mau ke Aceh, mau ke apa? Mau ke Riau. Oh sudahlah kalau begitu, jalan saja Ustaz. Hati-hati di jalan. Didoain sama polisi, padahal tidak ada STNK. Kalau ada polisi yang hadir di sini lalu lintas, insya Allah pasti dia sudah bantu itu. Jangan ditangkap ya Ustaz, tidak ada STNK. Tidak ada. Apa yang ditakuti? Enggak ada, memang tidak ada. Kenapa? Karena zaman Jokowi ini semua mahal, 3 kali lipat harga STNK. Nanti kalau sudah ganti presiden baru saya balik nama itu, ganti STNK BPKB. Kalau sudah ganti presiden, ngapain saya balik nama? Biar saja kalau ditangkap biar jadi besi tua. Ceramah dapat rezeki beli lagi. Apa susahnya pendeta saja pakai Fortuner, apalagi ustaz. Tidak ada, jadi bohong itu kalau ada mualaf ngaku miskin. Masuk ke masjid minta-minta duit. Saya dulu kaya, nanti masuk Islam jadi miskin. Ente kalau dari kafir kaya masuk Islam mestinya tambah. Allahu Akbar, tidak ada kekurangan. Saya kesana kemari bukan itu tujuannya. Bilang sama bini anak, masuk Islam kita cari surga. Ini baru pertama masuk Islam, baru mualaf. Setelah sudah lama, sudah 11 tahun Islam, 5-6 tahun di Islam. Masya Allah, baru saya sadar surga tidak usah direbut, dicari, nanti Allah yang siapkan. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafidil lisanu mut'imul ji'ani wa su'imina fi syahri Ramadan. Ya, surga merindukan 4 orang. Yang pertama talil Quran, suka menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran pagi-pagi usai solat subuh, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Ibunya sambung dari kamar tadarus, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Anaknya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Satu keluarga hafal Quran. Ini sudah tidak sholat subuh, ongkang kaki di samsu di tangan. Secangkir madu merah. Rumah penuh dengan lafaz Allah dan Rasul, tulisan Arab macam-macam di dalam rumah, ayat-ayat Al-Quran. Sholat subuh tidak, kopi angkat kaki, tidak sholat subuh rokok. Ini yang berkelahi. Habis menyanyi, besok muncul di running text TV One, Aminah tewas di tangan Abdullah.
warga Pekanbaru. Kenapa? Karena lagu secangkir kopi merah, secangkir anggur merah. Umat Islam, narkoba, minuman keras, apalagi Riau ini. Beberapa kali saya nonton TV, anak-anak muda menjadi kurir narkoba. Ini salah satu yang diupayakan orang kafir. Walan tardo an kal yahudu wala nasoro hatta tatabiya millatahum. Hancurkan Islam, generasi Islam dirusak. Oh, cita-cita orang kafir itu tahun 2020 Kristen harus merajalela menguasai pemerintahan di Indonesia. Sekarang sudah terjadi belum? Sudah. Daerah-daerah, mungkin Kapolres di sini kafirun, betul kan? Kemarin kafirun. Di setiap daerah instansi militer Polri mereka kuasai sampai ke pemerintahan. Padahal di sini daerah Muslim. Satu saja diganti Jokowi itu, saya berhenti sudah penyakit ini. Di situ sumbernya. Sudahlah, kalau itu sudah diganti, berarti kalau siapa yang bela Jokowi, Islamnya itu bukan Islam munafik itu. Kalau yang bela Jokowi, berarti Islamnya belum sampai ke relung paling dalam. Coba. Rumah tangga itu biar tidak makan, tidak minum, yang penting tidak berkelahi. Di zaman Jokowi ini orang selalu berkelahi, diadu domba. Ulama dibantai di Bandung sana, di Bogor sana. Kemudian banyak kejadian-kejadian aneh. PDIP mendeklarasikan di Bandung kemarin tidak boleh lagi ada azan. Ada itu, saya mendapat WA-nya. PDIP sudah mendeklarasikan. Megawati nenek-nenek itu sudah bilang apa? Kami tidak perlu pemilih orang Islam. Innalillahi. Saya begitu melihat muka Megawati ini, kapan setiap kali saya nonton TV selalu terucap dari mulut, astagfirullahaladzim, kapan ini manusia mati ya Allah? Kapan dia cepat mati? Ini orang ini kalau sudah selesai saya rasa jadi bagus Indonesia ini. Minta ampun rakusnya terhadap harta itu sampai Islam di wa minnanas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ada orang di antara kaum mengaku beriman padahal mereka menipu orang-orang beriman. Mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tapi mereka menipu orang-orang beriman. Nah ini orang-orang yang sudah terjadi sekarang. PDIP. Tapi Pekanbaru sekarang tidak ada lagi partai PDIP ya? Ada. Tapi jangan dipilih. Jangan dipilih. Insya Allah jangan dipilih. Saya di Lampung, coba tanya istri saya, bikin tabligh akbar di Lampung namanya Sunario. Saya tidak tahu kalau dia ketua DPC PDIP. Innalillahi. Sampai pulang saya tidak dapat amplop. Saya ceramah, saya bilang doakan Megawati supaya cepat mati. Namanya Sunario, ketua DPC Lampung sana. Ini kan di YouTube, nanti Sunario dengar dia caci maki sama saya tidak apa-apa. Saya bilang doakan Megawati supaya cepat mati. Ibu-ibu amin, Allahu Akbar, amin. Wah, Sunario langsung tunduk. Habis ceramah dia bilang, Ustaz belum tahu ya? Belum. Ini sound system dan segala macam ini fasilitasnya PDI yang siapkan. Saya bilang kau juga, mudah-mudahan kau juga mati sama-sama. Kenapa? Ini kan dakwah Allah fisabilillah. Kan begitu. Islam ini kan ibarat pohon mempunyai buah yang manis. Ada yang hanya merasakan manisnya buah, ada yang merawat dan menanam dan merawat pohon Islam. Nah, pengurus masjid, ustadz-ustadz ini adalah orang-orang yang menanam dan merawat pohon Islam. Jamaah ini yang suka rasakan manisnya Islam. Jangan cuma makan manisnya. Sekali-sekalilah kita untuk berletih lesu untuk membantu menanam dan merawat Islam, termasuk nih partai-partai politik ini. Jangan cuma ambil manisnya. Kan begitu. Saya punya pimpinan itu Ustadz, bisa ditegur saya dari pusat. Jangankan ditegur, mati pun kau sama-sama dengan dia. Sampai pulang saya tidak dapat amplop, tidak apa-apa. Yang penting kau saya sudah hajar. Ini baru namanya dakwah fisabilillah. Di Riau sini juga pernah di Siak kecil sana. Di Siak kecil ada yang menyeberang pakai perahu sebentar ke sana. Ada ustadz di sana, nggak usah saya bilang namanya. Pernah ngundang saya ke sana. Sampai di sana ternyata acara politik. Sementara ceramah dia kok colek saya, Ustadz, tolong bilang yang sambutan tadi itu calon bupati, itu yang membiayai Ustadz ke sini. Oh nanti sebentar kau. Insya Allah. Begitu saya ceramah dan saya bilang, jangan pilih nih satu yang sambutan tadi. Boleh, masih ada beliau itu. Akhirnya terbukti masuk penjara beliau itu yang saya bilang jangan pilih. Memang jadi tapi ke penjara.
Itu dia. Saya nonton televisi itu, apa saya bilang? Wah, ustadznya itu, kenapa ustadz begitu? Saya rusak namanya. Lebih baik kau rusak daripada saya punya jubah hidayah rusak, ternoda. Dari awal saya sudah berjanji, silakan baju saya bolong kena daripada apa itu, santan ikan, santan makanan, kena noda kopi dan lain sebagainya. Bahkan bolong karena api rokok, tidak apa-apa jubah saya ini, gamis saya. Tapi jubah hidayah saya jangan sampai ternoda hanya karena model begini. Sudah bilang ustaz, supaya kalau ustaz pulang nanti kita kasih. Saya bukan penceramah amplop. Saya bilang sama beliau, ini manusia satu, ini jangan pilih. Kalau orang, karena saya baca di hadis, siapa yang meminta jabatan tidak amanah, kan begitu. Termasuk yang satu sambutan tadi ini. Ini meminta jabatan, tidak usah. Kalau mau jadi kandidat, toharo, solat malam, minnal laila fatahajat bihi. Minta kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hami wal hazani, wa na'udzubika minal azi wal kasali, wa na'udzubika minal jubni wal bukli. Bahkan hutang-hutang, wa na'udzubika min golabati daini wa qar rijal. Minta kepada Allah, tidak dikejar-kejar orang. Berdoa kepada Allah, tidak tuntutan lagi. Minta kandidat, berdoa kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah. Insya Allah tidak ada yang mustahil dipilih. Tapi kalau belum apa-apa sudah pakai Islam, diperalat, suruh pilih, jangan. Kalau ketemu orang-orang seperti saya begini, memang tauhidnya nggak bengkok-bengkok, insya Allah nggak peduli biar kau jenderal 100 bintang. Kemarin saya di Medan itu ada Jarot yang dipilih, saya bilang jampil tuh Jarot itu sudah gagal di Jakarta, datang ke ada kandidat di TV menangis. Saya diverifikasi. Masya Allah, sudah menangis begini. Kalau sampai jadi, bahaya yang model-model begini, yang menangis begini. Menangis kehilangan jabatan. Saya kehilangan apa? Saya kehilangan jabatan rektor kafir, ketawa terbahak-bahak saya. Hidup makan singkong tapi masuk surga. Amin ya robbal alamin. Daripada makan roti tubuh Yesus masuk neraka. Alhamdulillah. Masuk Islam, tidak pernah sakit. Di pendeta dulu sakit-sakitan. Sekarang makanan saya cuma 2. Pecel lele Lamongan, NU. Rumah makan Padang Muhammadiyah. Cukup. Setiap mau bayar sudah ada yang bayar. Sudah Ustaz, sudah dibayar. Siapa yang bayar? Itu di sebelah. Baju ceramah ini murah. Tidak apa-apa. Masuk masjid baju murah, enggak apa-apa. Itu paling di Tanah Abang 75.000. Ini pun tidak dibayar, ini ada beberapa pasang. Begitu masuk Tanah Abang, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak cari apa Buya? Aduh, dah cari gamis ini. Aduh, untuk Buya 70%. Ini hadis belum keluar. Begitu hadis keluar, Allahu Akbar, sampai mereka pulang. Pikul. Istri saya bilang, Pak, saya cuma kasih uang kamu 300.000 tadi turun. Iya, tapi inilah harganya. Itu belum keluar hadis dek, baru hanya bicara biasa, hanya lemes begini, udah langsung kasih banyak begini dek. Apalagi kalau hadis sudah menyusul sampai 5. Enak jadi ustadz kemana-mana gratis. Gak bakal kembali ke sana ke kafir lagi, insya Allah. Langit tempat bergantung runtuh, bumi tempat berpijak lenyap. Sekali Islam sampai mati tetap Islam. Akan bergoyang. Tidak akan bergeser kaki Yahya Waloni ini, enggak. Tidak ada. Tidak, makanya saya bilang Saifuddin Ibrahim itu dalam Al-Quran, inna syarrad dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Kata Allah Al-Anfal 55, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi kalau saya dulu masuk Islam sekarang, berarti saya sekarang cuma perubahan jiwa dari binatang jadi manusia. Saifuddin Ibrahim dari manusia jadi tinggal dibalik begitu. Jadi yang rencana mau jadi binatang malam ini nggak jadi. Kalau ada yang mau ancang-ancang mau murtad nggak jadi. Saya pernah ceramah ayat itu dan ada yang keluar masjid langsung bilang, memang Ustaz saya sudah ancang-ancang mau jadi binatang tapi dengar begini nggak jadi. Ada yang pandang enteng dengan Islam, melihat orang Islam pakaiannya murah. Itu di hotel-hotel itu sudah tidak pakai assalamualaikum, padahal kita datang pakai kopiah. Tidak ada selamat pagi. Wah, saya juga ekstrim orangnya. Waktu ke Bali polisi tahan, selamat pagi. Saya jawab, memang pagi.
Kalau muslim pakai salam lah, biarpun ente kerja di toko, kerja di tempat kafir, lihat saudaramu muslim pakai salam. Assalamualaikum Ustaz atau Assalamualaikum Pak Haji. Ini tidak, lihat orang pakai kopiah datang. Selamat pagi, ada apa Pak? Saya terus tanya, kamu muslim dek? Muslim, jangan kau ikut acara-acara kafir. Saya kan muslim, ente sudah lihat pakai gamis, pakai kopiah. Oh iya, baru yang satu. Oh ini yang pada yang di YouTube ya. Tidak usahlah pura-pura begitu kalian. Latihan deh, latihan. Karena dengan salam itu kamu akan diberkahi. Nah, nanti ente dipecat dari sini, baru pura-pura ke masjid pakai salam. Sama dengan orang-orang munafik yang waktu jaya dia, masya Allah, jauh dengan masjid. Begitu sudah mau jatuh sakit, jatuh miskin, baru pura-pura datang ke masjid. Waduh, saya dulu kalau mampu memang saya bantu Islam ini. Padahal dulu mampu dia. Waktu dia jaya dia acu dengan masjid. Nanti sudah mau mati baru cari masjid. Banyak kami doakan orang-orang kaya yang sakit di Jakarta, sudah mau mati baru ingat-ingat. Napas tinggal satu-satu. Nanti Ustadz kalau saya sembuh saya bantu. Dalam hatiku, dasar munafik, sudah mau mati. Waktu masih kuat, teman saya bilang, Ustadz Ansar bilang, itu kaya Ustadz yang kita mau doakan ini, kaya sekali, banyak sekali kebun. Oh, dia janji kalau sembuh nanti dia bantu, tapi nggak sempat sembuh langsung mati di situ. Itu. Jadi masih sehat-sehat begini, an umri fima afnah. Gunakan usia kita, habiskan usia kita untuk dakwah di jalan Allah. Amin. Dakwah itu maknanya bukan cuma ceramah. Kebetulan saya diberikan nikmat berceramah, Ustadz Somad diberikan nikmat berceramah, karena hanya 2 ustadz di Indonesia ini yang masih punya magnet mengumpulkan jemaah, Ustadz Somad dan Yahya Waloni. Enggak, memang cuma itu Pak. Sering saja di YouTube, Ustadz Somad dan Yahya Waloni. Insya Allah dua-dua ikhlas. Doakan beliau, kasihan. Beliau ada di Malaysia sekarang. Amin. Sedangkan saya cuma dari ampas-ampas kafir begini pun diberi lidah saya untuk menyampaikan 1-2 ayat. Apalagi beliau itu ulama besar. Makanya kalau mau beliau lebih tinggi lagi jabatannya, doakan Prabowo jadi presiden supaya beliau jadi menteri agama. Amin. Tengku Baji, Tungguan Guru Baji jadi menteri agama. Setelah Prabowo ganti, Panglima Gatot jadi presiden lagi, atau Prabowo 2 periode, baru Ustadz Somad jadi menteri agama. Tuan Guru Baji, kalau Tuan Guru Baji langsung jadi presiden, saya kira saya ini orang yang tahu demokrasi internasional, jadi saya kira belum. Prabowo lah dulu, karena demokrasi kita memerlukan biaya. Demokrasi kita memerlukan biaya, bukan hanya kepercayaan dalam satu institusi agama, bukan. Pertarungan politik harus dibedakan dengan perjuangan dakwah. Dakwah dipisahkan dengan studi antropologi, dipisahkan dengan studi sosial budaya, dan dipisahkan dengan studi internasional demokrasi. Itu harus tahu, penceramah harus tahu itu. Kalau sudah tahu itu nggak apa-apa. Seperti saya bilang Jokowi cepat mati, kalau ada orang mau proses, saya akan tanya ke hakim, fakta yuridis mana doakan orang mati masuk penjara, kan begitu. Jadi sifatnya bukan horizontal, vertikal, yang tidak mampu disentuh oleh fakta yuridis. Jangan bilang yang lain-lain yang bersifat horizontal, pasti dikurung kita. Itu. Maka harus perlu keras tapi ilmiah. MUI bilang orang jangan ucapkan selamat Natal karena haram. Saya tidak. Saya jangan jamaah mengucapkan selamat Natal karena di dalam pengakuan Kristen, pendeta-pendeta pun tidak tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Jadi bukan haram. Siapa yang mengucapkan selamat Natal sama-sama goblok dengan kafir Kristen. Gitu. Lebih ilmiah tapi keras, vertikal. Kalau haram-haram itu payah nanti. Jangan terlalu mengharam-haramkan sama-sama muslim, ya. Semua orang Islam ini insya Allah masuk surga. Saya aja dari kafir masuk surga kok. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala atkalnahum jannati na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, kami hapuskan kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka di surga-surga yang penuh kenikmatan. Amin. Ini pendeta yang masuk Islam masuk surga. Yang lain kalian sudahlah. Kalau ada dengar orang kafir di luar sana, menyerah sajalah. Angkat tangan, serahkanlah senjatamu, langsung disunat besok. Karena itu yang pendeta takut masuk Islam, sunat. Sudahlah, sebenarnya banyak yang tahu Kristen itu bohong, Islam benar, tahu. Cuma untuk persoalan satu ini, potong, Allahu Akbar, potong memotong kemaluan ini, ya. Jadi saya kira begitu saja jemaah. Sebagaimana biasanya saya memang sudah 2 jam lebih ini,
ternyata begini suasananya lebih bagus. Ya, besok malam coba jangan pakai lampu lah kita ceramah. Gelap-gelap bagus kita ceramah. Nggak apa-apa, nggak bakal tertidur kan begitu. Tapi di sini tadi tegang betul saya. Batang lihat saya ini orang biasa gerakkan, biasa bergerak. Kalau khutbah ya tidak apa-apa di sini tadi, karena khutbah saya baca. Tapi kalau ceramah begini tidak boleh dikurung-kurung. Saya ini bagaikan burung terlepas dari sangkar. Terlepas dari sangkar, enak sekali begitu terlepas nggak mau berhenti, jalan terus berdakwah. Karena ada kemampuan dari kafir sana, kemampuan berbicara. Begitu masuk Islam langsung jadi ustadz. Alhamdulillah. Berdakwah kami suami istri, istri saya hadir, anak saya juga masih kecil, Muhammad Ibnu Syawal. Jadi waktu masuk Islam anak saya tiga, sudah disunat, sekarang anak saya mau ke-8 ini. Ini yang kecil baru lahir, Muhammad Ibnu Syawal. Saya minta kepada Allah 10 orang anak, 2 anggota parlemen, 2 basnismen. Itu doakan. Jangan ustadz semua, nanti siapa yang bela Islam? Kalau Islam diganggu bukan ustadz yang bela Islam, bukan parlemen yang bela Islam. Orang-orang muslim yang jadi jenderal, yang jadi anggota DPR itu seperti Fadlizon, seperti Fahri Hamzah. Wah, sohib saya semua itu. Memang orang-orang gagah, muka-mukanya ganteng-ganteng. Ini presiden satu, apa-apaan? Satu wakilnya kecil. Kehabisan orang di Indonesia ini. Tidak ada, banyak yang gagah-gagah. Coba lihat SBY, Masya Allah gagah betul. Wah, ya, forum internasional, Bismillah, all the praises go to Allah, segala kemuliaan bagi Allah. SBY, Bismillahirrahmanirrahim. Jokowi mana pakai Bismillah? Tidak ada. Carilah presiden yang nanti mukanya gagah, supaya orang Indonesia ganteng-ganteng begini. Ibu-ibu sana, manis-manis biar pesek tapi manis, Masya Allah. Apalagi laki-lakinya ini dipilih, apa-apaan. Bukan menghina, tapi masih banyak yang lebih bagus. Amin ya robbal. Begitu. Ini hak demokrasi, bukan mengadu domba atau provokasi. Tidak, memang betul begitu. Cari presiden di luar daripada Jokowi. Ya, saya kira sudah lampu menyala, tapi saya sudah kehabisan ini. Ya, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok malam di Panam di sana, di Jalan Subrantas, masjid saya Masjid Abu Darda di sana besok malam. Saya nggak tahu, pokoknya ada yang menjadwalkan, ada di sebelah sana. Nanti sampai tanggal 16 saya di Rohul, Masjid Al Jihad Koto 4, sampai tanggal 18 di sana, 18 Bagan Batu, 20 dan sampai 25 di Medan, Tebing Tinggi dan Kisaran, Labuan Batu. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebagaimana biasanya jamaah, saya membawa buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Bagi jemaah yang berminat untuk mendapatinya, di dalam buku itu ruang lingkup pembacaan tentang kebenaran Islam dan kebohongan ajaran Kristen sudah tertuang dalam buku itu. Bagi jemaah yang berminat, silakan, ada di mobil saya di luar sana, karena saya membantu perjalanan dakwah saya dengan membawa buku. Apa yang saya ceramahkan ini sudah saya sampaikan dalam buku. Mungkin ada yang lupa atau ingin melihat lebih jauh perjuangan saya, ada buku saya di mobil sana. Bagi jamaah yang berminat, bukunya ada di mobil, istri saya akan melayaninya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ustadz yang berbahagia, Bapak rumah yang kami muliakan. Sama-sama kita untuk siarnya dakwah, bagi yang bekerja rezeki, sama-sama kita borong bukunya Pak Ustadz. Insya Allah itu juga merupakan jihad